Victor Gyökeres telah berubah dari pemain yang gagal di Championship menjadi salah satu penyerang paling bersinar di Eropa hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Penyerang Sporting CP itu telah mengungguli Erling Haaland dari Manchester City musim ini. Hal itu membuat transfer besar pada bulan Januari atau musim panas mendatang hampir pasti terjadi. Kemungkinan ia akan merapat ke beberapa klub Liga Primer yang mengagumi pemain berusia 26 tahun itu. Ketika masa pinjaman yang suram di Swansea City dipersingkat untuk sang penyerang karena Gyökeres yang dianggap belum siap untuk beraksi di tim utama. Tetapi mereka yang awalnya meragukan sang penyerang, akhirnya mereka pun terkejut dengan transformasi Gyökeres yang menakjubkan. Dengan potensi yang dimilikinya, kita semua tahu ia akan menjadi penyerang yang sangat bagus. Victor Gyökeres selalu ingin menjadi pemain yang terbaik yang ia bisa, dan ia telah melakukannya. Tumbuh besar di Swedia. Gyökeres bergabung dengan klub Swedia, Bromma Pochkarna, pada usia 16 tahun dan mulai berlatih untuk beralih dari pemain sayap menjadi penyerang tengah. Ketika semua orang berlatih seperti biasa, saya berlatih sendiri di sisi lapangan untuk mengasah sesuatu yang sangat mendasar, kata Gyökeres. Itu sangat sulit, tetapi itu membawa saya ke level berikutnya, tambahnya. Pencari bakat Bromma Pochkarna David Ekland mengatakan, kami melihat bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi pemain nomor 9 dengan kekuatan dan kapasitas terobosannya. Ia tumbuh pesat dan mulai mencetak gol lebih banyak dan lebih konsisten. Dan kami semua tahu bahwa Victor akan pindah ke Brighton setelah musim ini, kata Ekland. Setelah mencetak 3 gol, ia digantikan dan seluruh stadion mendukungnya. Begitu pula para pemain dan staf di bangku cadangan. Kepindahannya ke Brighton pada tahun 2018 tampaknya menandakan langkah maju yang signifikan. Ia bisa beradaptasi dengan klub dengan cepat. Analisis teknik Gyökeres menurut Tor Christian Carlsen. Gyökeres telah menarik perhatian sejumlah besar klub elit Eropa saat tampil gemilang sebagai remaja di Bromma Pochkarna pada pertengahan 2010-an. Penampilannya di sana dan untuk tim muda Swedia membuatnya mendapat julukan anak ajaib dan ia dianggap sebagai talenta penyerang terbesar di negara itu sejak zaman Zlatan Ibrahimovic. Meskipun keterampilan finishing yang tajam selalu menjadi bagian dari permainannya, meskipun secara berkala gagal menggunakan secara konsisten, pemain berusia 26 tahun itu telah menyempurnakan kemampuan itu hingga sempurna. Entah berkat kedewasaan yang bertambah atau kerja kepelatihan terperinci oleh Ruben Amorim dan timnya di Portugal, ia sekarang mampu mencetak gol dari jarak jauh dan berbagai cara. Mungkin yang membuatnya begitu produktif adalah teknik eksekusinya yang cepat. Saat menguasai bola di kotak penalti, Gyökeres sangat ahli dalam memetakan area di sekitarnya dan akan menemukan sasaran yang tepat ketika ia memegang bola. Ia jarang ragu-ragu ketika di depan gawang. Meskipun berkaki kanan, ia juga mampu menyelesaikan dengan kaki kirinya, serta terkadang melalui teknik sundulan yang baik. Meskipun bola datang dari arah manapun, ia sangat pandai mengantisipasi pola pergerakan para pemain bertahan, yaitu kemana mereka bergerak. Kepindahan Gyökeres ke Inggris mengalami pasang surut. Gyökeres dipandang oleh banyak orang sebagai pemain yang berhasil lolos dari Brighton, mengingat perkembangannya yang pesat akhir-akhir ini. Seorang sumber di Brighton yang mengetahui situasi tersebut mengatakan bahwa Gyökeres memulai dengan cukup baik di tim U23, tetapi klub memutuskan jalur pinjaman adalah pilihan terbaik untuk perkembangannya. Akhirnya, Gyökeres menghabiskan musim 2019-2020 di klub Jerman, St. Pauli, di mana ia mencetak 7 gol dalam 28 pertandingan. Ia sering ditempatkan di sayap kiri. Sumber lain mengatakan bahwa Brighton kemudian lebih memilih meminjamkan Gyökeres untuk kedua kalinya, kali ini ke klub Liga Inggris Swansea City. Tetapi periode 6 bulan berikutnya di Swansea merupakan kekecewaan besar bagi Gyökeres. Salah satu sumber yang terhubung dengan Swansea mengatakan bahwa Gyökeres terkadang tampak kehilangan arah, dibuktikan dengan hasil yang kurang baik, yaitu ia hanya mampu mencetak 1 gol dalam 12 pertandingan di semua kompetisi. Meskipun Gyökeres terlambat untuk berkembang, dia tidak menyerah begitu saja. Dia menghabiskan liburan dengan berlatih keras untuk meningkatkan kondisinya.
Lalu dia kembali untuk pramusim 2021-2022 sebagai pemain yang berbeda. Kekuatan terbesar Victor adalah mentalitasnya. Meskipun pernah terpuruk, ia tetap mengasah kekuatannya. Ia juga menjadi pelari yang kuat. Hal itu memungkinkannya untuk mengalahkan para pemain bertahan dengan lebih baik. Mentalitasnya sungguh luar biasa. Coventry akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk mengontraknya secara permanen pada musim panas 2021. Brighton telah menawarkan kontrak baru, tetapi ketika itu jalan menuju tim utama terhalang oleh Ponil Maupai dan Danny Welbeck sebagai pilihan utama. Ketika di Coventry, Gyökeres diubah dari penyerang sayap kiri menjadi pemain nomor 9 yang serba bisa. Akankah Gyökeres hengkang dan kemana ia akan pergi? Agen Gyökeres tidak menanggapi saat dihubungi ESPN, tetapi laporan menunjukkan bahwa musim panas mendatang, Sporting mungkin akan menerima biaya yang lebih rendah daripada klausul pelepasannya sebesar 100 juta euro. Manchester United adalah pilihan yang jelas, mengingat kedatangan Amorim di Old Trafford dan hubungannya yang erat dengan pemain tersebut. Tetapi Gyökeres sendiri telah mengecilkan kemungkinan kepindahan di pertengahan musim. Saya ingin menyelesaikan musim ini di Sporting, katanya minggu lalu. Saya suka di sini, kita lihat saja ketika saatnya tiba. Saya ingin bermain, itu penting, dan akan ada juga faktor-faktor lain. Manajer klub Manchester United Amorim juga mengatakan, saya tidak akan merekrut pemain Sporting manapun di Manchester United pada bulan Januari. Kemudian apa yang terjadi di musim panas saya tidak tahu. Semua orang tahu Liga Portugal bagus, tetapi tidak cukup bagus untuk pemain seperti itu. Gol yang dia buat luar biasa, bahkan bisa bersaing dengan penyerang terbaik di dunia. Sporting harus melepas Gyökeres di bursa transfer berikutnya atau bursa transfer musim panas. Mustahil untuk mempertahankan pemain seperti dia. Arsenal juga telah mengamati Gyökeres dan kemungkinan akan mencari penyerang pada musim panas mendatang. Namun, manajer Arsenal telah lama mengagumi Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Sesko menandatangani kontrak baru dengan Leipzig musim panas lalu. Tetapi ada keyakinan bahwa ia bisa tersedia pada akhir musim ini kalau Arsenal merekrutnya. Dan The Gunners memantau situasinya dengan seksama. Mereka juga mengagumi Alexander Isak dari Newcastle, tetapi biaya yang mungkin melebihi 100 juta pound sterling mempersulit pengejaran Arsenal untuk pemain tersebut. Di London, Chelsea gagal mendapatkan Victor Osimhen sebelum ia meninggalkan Napoli untuk bergabung dengan Galatasaray pada musim panas. Mereka ingin mendatangkan penyerang lain dan juga telah mengawasi Gyökeres selama beberapa waktu.